Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan kepada para saudara-saudari sekalian tentang kisah seorang sahabat, tentang ketajaman imannya yang begitu tajam, begitu mengkilau. Pada suatu saat, suatu ketika Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Qal, kaifa asbahta ya Harithah?" Rasulullah SAW bertanya, "Bagaimana keadaanmu, wahai Harithah, di pagi hari ini?" Lalu beliau pun menjawab, "Asbahtu mu'minan haqqa." Masya Allah. Beliau menjawab, dalam keadaan saya pada pagi hari ini dalam keimanan yang sempurna. Lalu Rasulullah SAW melanjutkan, yaqul, fa inna likulli maqalatin haqiqah. Fama haqiqatu maqalik? Rasulullah SAW berkata kepadanya, maka sesungguhnya perhatikanlah, ketahuilah bahwa setiap perkataan harus ada bukti yang menyatakan kebenaran dari perkataan tersebut. Lalu apa kebenaran? Apa bukti dari perkataanmu tersebut? Lalu sang sahabat pun menjawab dengan hati yang lapang dan tenang. Yaqul, mada yaqul? Yaqul, azabtu nafsi 'anid dunya. Dia mengatakan apa? Saya meninggalkan dunia dan segala nikmat yang ditawarkan di dalamnya. Azabtu bima'na taraktu. Taraktu dunya wa syahwataha. Saya meninggalkan dunia dan segala kenikmatan yang ditawarkan di dalamnya. Ashartu laili. Di waktu malam hari saya mengerjakan amal ibadah. Saya mengerjakan salat sunnah. Tadarru'an ila Allah. Mengharapkan ridha ilahi. Mengharapkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa adma'tu nahari. Pada siang hari saya berpuasa, puasa sunnah, mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu beliau pun melanjutkan perkataannya, wa ka'anni bi'arshi rabbi bariza. Allahu akbar. Dan saya seolah-olah melihat arash yang begitu besar, seolah-olah saya melihat di hadapan mata saya. Ini menunjukkan betapa tajamnya keimanan sahabat ini. Karena arash ialah makhluk Allah yang paling besar. Makhluk Allah yang paling besar. Besarnya arash ini dipikul oleh 4 malaikat. Besar jarak antara telinga dan bahunya perjalanan 700 tahun oleh burung yang paling terkencang. 700 tahun. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan aras bukanlah untuk dijadikan sebagai tempat tinggal atau dijadikan sebagai tempat duduk, tidak. Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu berkata, qal, inna Allah khalaqal arsha izharan liqudratihi wa lam yattakhidhu makanan lidhatih. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan arash. Itu untuk apa? Untuk Allah perlihatkan kepada hamba-hambanya, untuk Allah perlihatkan kepada hamba-hambanya tentang kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan aras bukanlah untuk dijadikan sebagai tempat tinggalnya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mawjudun bila makan. Allah ada tanpa tempat. Allah subhanahu wa ta'ala khaliqul makan, huwallazi yakhluqul makan. Dia yang menciptakan tempat. Fala yahtaju ila makan
maka dia tidak butuh kepada tempat. Karena tempat adalah ciptaan Allah, maka Allah tidak butuh kepada ciptaannya. Allah Subhanahu wa ta'ala kana wa lam yakun syai'un ghairuh. Allah Subhanahu wa ta'ala ada dan tiada sesuatu yang ada bersamanya. yakni Allah Subhanahu wa ta'ala ada tanpa berpermulaan, sementara makhluknya selain Allah Subhanahu wa ta'ala ada, dan adanya makhluk itu Allah yang menciptakannya, ada permulaannya. Allah Subhanahu wa ta'ala ada tanpa ada permulaan. Lalu kemudian kita sambung dengan perkataan sahabat tadi, perkataan Harithah. Lalu dia menyambung perkataannya apa? Wa ka'anni bi ahlil jannati yatazawaruna fiha. Dan saya seolah-olah melihat penduduk ahli surga. Saya melihat seolah-olah melihat mereka sedang berziarah, sedang mengunjungi satu sama lainnya. Seseorang yang mana sewaktu di dunia dia mempunyai sahabat misalnya atau keluarga, ketika di surga nanti Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan mudah baginya untuk mengunjungi saudara-saudaranya atau mengunjungi orang yang ingin dia kunjungi. Maka sang sahabat ini dengan ketajaman keimanannya seolah-olah dia melihat penduduk surga mereka sedang berkunjung sama lainnya. Lalu beliau pun melanjutkan perkataannya, wa ka'anni bi ahlin nari yata'awuna fiha. Allah, dan saya seolah-olah melihat penduduk neraka mereka dalam keadaan tersiksa, mereka menjerit perih kesakitan karena betapa perihnya siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari azab api neraka. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abdun nawwarallahu al-imana fi qalbih falzam. Seorang hamba yang diterangi hatinya, yang Allah terangi hatinya dengan keimanan yang sempurna, maka tetaplah, maka lazimlah dengan keimanan tersebut. Karena dengan keimananlah, karena al-iman miftahu al-jannah. Wa man ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun. Seorang yang beramal ibadah, baik itu laki-laki atau perempuan, supaya diterima amal kebaikannya, syaratnya apa? Syaratnya iman, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan iman yang benar, dengan akidah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna naqira. Maka merekalah orang-orang yang akan masuk dalam syurga dan mereka tidak akan dianiaya sedikit pun. Sekecil-kecil rasa sakit atau sekecil-kecil penganiayaan, mereka tidak akan menemukan rasa sakit di dalam syurga nanti. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai orang-orang yang senantiasa mendapatkan ridha ilahi, yang senantiasa bertakwa kepada Allah, yang senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian yang bisa saya sampaikan pada saat yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.